Selamat datang di acara podcast dari urgens.id. Podcast kali ini kita akan membahas tentang bare minimum dan juga effort ya. Tapi sebelum itu aku mau memperkenalkan diri dulu. Aku Naswa dan partner aku. Dan aku sendiri Gebin, dan kita berdua sama-sama masih Gen Z lebih tepatnya. Jadi di sini kita mau ngebahas soal bare minimum dan juga effort. Ya. Nah, jadi tuh untuk kita lebih tahu bare minimum sama effort tuh kan lagi rame banget tuh di acara TikTok ya kan. Iya, di benar. konten TikTok, konten Instagram, konten sosial media lainnya. Itu kan banyak banget yang ngebahas soal bare minimum dan juga effort. Yep. Nah, di sini kita mau tahu dulu nih apa itu bare minimum dan apa itu effort. Nah, menurut aku ya, bare minimum itu basically hal yang paling besar yang harus dilakukan dalam suatu hubungan supaya masih bisa dibilang hubungan yang normal menurut aku. Kalau menurut lo, effort itu apa, Ben? Kalau menurut gue nih ya, kalau effort itu tuh nggak cuman hal-hal yang harusnya tuh isinya yang monoton, yang gitu-gitu aja gitu loh. Itu kayak usaha yang beneran yang kayak kita tuh sama pasangan itu bener-bener yang kita kasih perhatian yang lebih, kita kasih yang spesial, yang lebih intimate lah kesannya gitu. Jadi kita memberikan pasangan kita tuh dengan hal-hal yang bener-bener banget gitu. Tapi dalam hal positif ya guys. Iya, benar. Baik, kita ke dalam hal positif gitu. Nah, untuk contoh dari bare minimum sendiri tuh kayak apa sih Kak Naswa gitu? Menurut aku ya, bare minimum itu lebih ke respect sama pasangan kamu sendiri, menghargai dan memvalidasi perasaan dari mereka, dan tahu batasan untuk diri mereka masing-masing, serta juga kepekaan sama mood atau kebutuhan dari pasangan kamu. Nah, komunikasi dengan baik itu juga termasuk dari bare minimum loh. Jadi, pendengar yang baik dan juga berhak untuk didengar. Jangan lupa jajanin pasangan, tapi tergantung kondisi ekonomi kamu juga. Jadi, kita harus setara dengan pasangan kita. Harus saling melengkapi. Jadi sebelum itu kita harus berkomitmen dulu sama pasangan kita. Kalau menurut lo, contoh dari effort itu apa, Bin? Kalau effort itu tuh sebenarnya hal yang lebih dari sekedar bare minimum. Itu contohnya tuh kayak antar jemput pasangan, tapi ini situasional guys, situasional, karena kalau jaraknya cuma 500 meter, cuma masih 1 kilo, itu masih bisa dibilang bare minimum. Kecuali kalau kalian yang LDR sama pasangannya gitu kan, itu pasti akan effort banget. Misalkan pasangan kalian ada di luar Jawa dan kalian ada di Pulau Jawa, itu bener-bener effort itu bisa dikatakan. Terus nabung untuk bisa ketemu pasangan yang tadi dibilang kayak LDR gitu kan, kita harus nabung untuk transportasi kita menemukan ketemu pasangan tersebut, untuk melakukan hal-hal bersama pasangan kayak makan bareng apa gitu kan. Dan biasanya hal tersebut sering banget dialami sama orang-orang yang LDR itu, karena bener-bener effort banget mereka pasti dalam pasangan. Dan yang terakhir itu ya pastinya kayak traktir atau jajanin. Nah, jajanin ini balik lagi guys, bisa dikatakan bare minimum, bisa juga dikatakan effort. Tergantung situasinya kan seperti apa. Dan balik lagi itu ke ekonomi kalian masing-masing ya. Jangan harus dipaksakan, harus benar-benar bisa, itu malah jadi bukan pasangan yang baik, malah bukan seperti itu. Karena kan sesuatu yang dipaksain juga nggak bagus nggak sih guys? Betul banget tuh. Nah, jadi kita kan udah bahas nih tentang contoh-contoh relate yang udah sering kita lihat di konten-konten sosial media gitu kan. Konten-konten yang lagi banyak lah marak diomongin sama Gen Z. Nah, di sini kita mau ngebahas juga beberapa pertanyaan yang sering lewat di sosial media gitu terkait bare minimum dan juga effort. Coba nih dari Kak Naswa. Kalau cuma menurut aku ya, kalau cuma bahas chat doang terus dianggap perhatian, menurut lo itu lebih effort atau ke bare minimum sih, Bin? Kalau cuman balas chat itu bisa dibilang itu bare minimum banget sih, karena kan
Balas chat itu basic dari dalam suatu hubungan, yaitu komunikasi kan. Kalau nggak ada komunikasi, hubungan itu ya nggak akan jalan gitu. Walaupun komunikasi bisa dibilang salah satu hal yang penting, tapi itu masuk ke dalam kategori bare minimum gitu loh. Gitu kalau dari gue. Nah, kalau dari gue sendiri nih yang udah lihat di beberapa konten sosial media, jemput pasangan, jemput pacar gitu kan. Menurut lo itu effort atau bukan sih? Menurut gue, jemput pasangan itu masuknya tuh ke bare minimum. Tapi itu balik lagi ya, persepsi orang kan beda-beda, apalagi gue cewek. Gue lebih bisa masukin itu ke bare minimum. Karena menurut gue yang namanya kita udah pasangan, terus kita mau pergi, kan gak mungkin dong kita kayak masing-masing datangnya, kan gak mungkin. Jadi kita maunya tuh pasangan kita sendiri yang peka untuk ngejemput kita. Jadi itu termasuknya menurut gue bare minimum, bukan effort ya. Kecuali konteksnya itu masih PDKT. Kalau masih PDKT menurut gue itu effort. Karena kan perempuan itu pasti ngelihat dong effortnya si cowok nih, mau nggak sih ngejemput misalnya dari Bekasi ke Tangerang, itu termasuk effort tuh. Tapi kalau udah di tahap pacaran sih itu namanya bare minimum menurut gue ya. Nah, ini kan dari sisi Kanaswa sebagai yang perempuan yang mengatakan itu jemput pasangan itu adalah sebuah bare minimum. Tapi kalau dari sisi laki-laki nih, dari sisi laki-laki itu akan mengatakan itu effort. Karena kenapa bisa dibilang effort? Kita kan harus yang namanya kita pasti punya kesibukan. Kita harus memilih, mengatur jadwal nih. Kita harus menjadwalkan ulang, misalkan hari ini ada agenda yang tiba-tiba dadakan, tapi kita udah janjian bersama pasangan kita. Nah itu kita harus benar-benar kita mau jalanin yang mana nih, tapi kita sudah janjian sama pasangan kita gitu kan. Nah, terus lagi bisa dibilang effort karena jemput itu kita kan memerlukan banyak kayak kita kan pakai kendaraan segala macam, dan balik lagi cowok itu kan yang pasti tuh niatnya susah gitu kan. Nah kita tuh cowok tuh pasti kita tuh ngumpulin niat tuh paling susah banget. Makanya kenapa itu bisa dikatakan jemput pasangan itu, kalau dari sisi aku sendiri sebagai laki-laki, aku mengatakan jemput pasangan itu mau dia PDKT, mau dia pasangan, itu bisa dibilang effort gitu. Makanya di sini aku bersama Kanaswa itu akan membahas kita nggak mungkin sama nih pendapat kita, pasti kan berbeda gitu. Dari sisi Kanaswa, jemput itu adalah bare minimum. Nah, kalau dari sisi laki-laki, aku sendiri lebih tepatnya mengatakan jemput pasangan itu adalah sebuah effort. Betul. Balik lagi, itu tidak harus dipeributkan ya guys, nggak harus dipermasalahkan banget. Itu tuh balik lagi ke pasangan kalian masing-masing. Kalian udah komprominya tuh kayak gimana di awal, kayak mau selalu diantar jemput kah, atau mau mandiri kah, sendiri-sendiri, ya itu nggak apa-apa, it's okay. Kan itu balik lagi ke pasangan kalian masing-masing. Betul, balik lagi ke hubungan kalian sendiri. Iya, gitu. benar. Balik lagi soal apa? Komunikasi itu harus berjalan dengan baik. Kalau komunikasi nggak berjalan, semua itu akan miskom. Itu semua bisa miskom, guys. Salah paham semuanya itu. Kunci dari semua hubungan itu adalah komunikasi. Itu penting ya guys. Mau dalam hubungan, di luar hubungan, itu komunikasi itu pasti penting banget guys. Nggak mungkin. Kita lanjut lagi nih. Ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang udah kita temukan di sosial media nih, Kanaswa. Nah, datang tepat waktu saat ngedate nih, Nah, terus tapi nggak ada inisiatif bikin momen seru. Jadi kita hanya sekedar ngajak ngedate, ya udah ngedate, makan, selesai gitu kan. Nah cukup gak? Nah itu bisa dikatakan bare minimum atau effort nggak sih Kanaswa? Kalau menurut aku ya, datang tepat waktu itu tuh bare minimum sih, karena dimana kita perempuan nih, yang namanya kita mau misal kayak mau ngedate atau mau gimana, kan kita pasti harus totalitas ya. Kita udah misalnya udah make up, udah nyiapin baju, udah pilih-pilih baju. Terus kalau misalnya si cowoknya datangnya telat, itu tuh bisa bikin bete sih menurut gue. Dan kalau misalnya dia datang lebih dulu kan lebih enak kan kita ngelihatnya, kayak dia aja datang-datang
rapih nih, karena kan sekarang lagi zaman tuh yang ceweknya totalitas banget, sedangkan cowoknya datang outfitnya kayak mau COD cupang, ikan cupang. Itu tuh lagi banyak banget guys diomongin ya kan. Nah itu tuh balik lagi guys, itu semua tergantung. Makanya kayak cewek-cewek tuh berharapnya kalau misalnya lagi mau ngedate, kitanya udah totalitas banget, udah milih baju, bisa jadi dari tadi malam nih, dari semalam kita milih baju buat kita ngedate siang atau enggak pagi gitu. Terus cowoknya datang dengan celana pendek atau kaosan, itu tuh udah gitu datangnya telat, itu bad banget sih kalau menurut aku ya. Itu fatal banget sih guys. Iya benar. Jadi tolong hargai ceweknya yang udah totalitas, udah make up, udah milih baju dari tadi malam. Jadi tolong dihargai cowoknya, seenggaknya pakai kemeja lah. Atau misalnya kalau misalnya mau pakai celana pendek, itu it's okay guys, tapi pakai polo shirt. Anak skena iya, gitu nggak kalau sih? nggak pakai sepatu, jangan pakai sandal jepit atau itu nggak banget sih Nggak menurut banget aku. Kalau menurut lo Gap gimana Nah nih? kalau menurut gue nih, untuk ke kencan atau ke date ya kan bareng sama pasangan, itu kenapa dari sisi aku lagi ya ini, dari sisi aku sebagai laki-laki, aku bisa mengatakan effort karena aku sendiri kalau ngedate atau bertemu teman atau bertemu siapapun, itu benar-benar effort. Kita harus menyiapkan baju nih. Kayak hari ini kita mau ketemu siapa, nah kita harus menyesuaikan bajunya gitu loh. Kayak kalau sama pasangan kita harus pakaian yang seperti apa gitu, nggak harus formal guys, intinya tuh kayak kan anak-anak jaksel sekarang kan seenggaknya enak aja ya, gitu dilihatnya. Mantep banget kalau kayak gitu-gitu sih. Makanya aku bilang ini tuh bisa dibilang effort karena dari diriku sendiri. Balik lagi nih guys, ini balik lagi ke diri kalian sendiri ya guys. Diri kalian sendiri, kalian gimana memposisikan itu sebagai effort dan bare minimum, itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Iya betul. Nah kita langsung aja nih masuk ke ini ya. Dari kesimpulan yang tadi kita udah bahas, ya kan, kita udah bahas banyak banget soal bare minimum, soal effort, ya kan. Nah kita akan menyimpulkan nih, kalau dari pembahasan kita tadi tuh, kalau dari aku, itu bare minimum itu hal yang paling dasar, supaya hubungan tuh tetap jalan sehat, tetap jalan mulus sesuai dengan alurnya. Dan untuk effort sendiri itu hanya bukan hanya sih sebenarnya, itu tambahan dan ekstra dalam suatu hubungan gitu, kayak harus lebih perhatikan lagi kayak sama pasangannya, effort, terus dihargai. Nah itu sebenarnya balik lagi ke diri kalian lagi guys. Iya benar. Adanya bare minimum dan effort itu balik lagi ke pasangan kalian masing-masing. Dan bagaimana kalian mengutarakan itu ke pasangan kalian. Itu sih guys intinya guys. Benar. Gitu. Coba kan langsung nih. Kalau dari aku itu tuh kurang lebih sebenarnya sama Kak Gebin. Jadi bare minimum sama effort tuh sebenarnya ya nggak beda jauh lah. Itu tuh balik lagi ke komunikasinya kalian. Kalau dan penilaian setiap orang dan setiap pasangan itu beda-beda. Ada yang lebih mengutamakan yang namanya bare minimum, ada yang lebih mengutamakan yang namanya effort. Jadi itu balik lagi ke kalian masing-masing guys, ke pasangan kalian masing-masing. Komunikasinya gimana, mau yang harus apa nih yang diutamain, apa nih yang dibilang effort, kayak gitu tuh harus balik lagi ke pasangan kalian. Kayak gitu sih Kak Gebin kalau menurut aku ya. Betul sih guys. Jadi apa ya, semua itu tergantung sama kondisi pasangan masing-masing. Betul. Nah, effort bare minimum itu hanya sekedar pelengkap dalam suatu hubungan. Dan kita nih sebagai perempuan itu juga harus menerima guys apa yang misalnya cowok kita bisa lakuin. Kayak misalnya dia misalnya lagi ekonominya lagi bisa dibilang lagi sulit gitu. Kita harus bisa menerima semua itu karena kan yang namanya di suatu hubungan kan nggak cuma satu pihak kan, tapi kedua belah pihak. Betul Jadi kita banget. harus bisa tergantung situasional aja. Misalnya kita lagi mau makan, cowok kita lagi nggak ada uang, kita yang bayarin aja dulu, nggak apa-apa kan, nggak harus semuanya cowok kan yang bayar. Jadi bisa cewek juga tuh. Itu balik lagi ke komunikasi kalian. Enaknya gimana sama pasangan kalian. Nah, kalau dari laki-laki nih, pesan dari aku nih ya, kalian tuh harus lebih sadar diri sih, lebih tepatnya sadar diri aja gitu kan. Gimana? Kenapa aku bilang sadar diri? Karena kalian tuh harus tahu
posisi perempuan itu seperti apa gitu kan. Karena semua perempuan itu pasti nggak sama kan. Ada yang maunya kita peka banget, ada yang udah peka, ada yang bagaimana, ada begini begitu. Banyak model-model perempuan kan. Jadi untuk cowok itu harus lebih sadar diri aja sih. Kalau misalkan kalian sorry to say untuk ekonominya kalian masih belum memadai, kalian jangan memaksakan masih untuk kau mendang-mending lah ya. masih kau mendang-mending, kalian tuh gak usah terlalu memaksakan untuk bukan untuk memaksakan dalam satu hubungan ya, kayak ngedate atau kalian mau di jalan-jalan tempat-tempat yang mahal itu tuh gak harus banget kok guys. Balik lagi masih bisa kok makanan di pinggir jalan itu masih ada banyak yang enak guys. Jadi nggak harus tempat-tempat yang fancy atau harus ke mall terus-terusan, itu tuh nggak harus. Betul banget. Itu sih sebenarnya laki-laki tuh lebih, karena kebanyakan yang aku temui itu laki-laki tuh suka memaksakan kehendak gitu loh. Benar. Dia tahu posisi dia hanya mampu sampai segini, tapi dia mau lebih dari itu gitu loh. Nah itu nggak akan sehat hubungan dalam kayak gitu. Benar. Dan akan mengganggu, apalagi mengganggu kehidupan kalian sendiri nantinya. Segala sesuatu yang dipaksakan itu juga nggak bagus guys pada akhirnya. Nah, kita kan udah bahas banget nih tadi soal bare minimum, soal effort. Benar. Sekarang kita nih udah masuk nih di penghujung pembahasan yang pastinya kita akan mau tutup kan lebih tepatnya gitu. Nah, sekian dulu nih untuk ngobrol santai kita terkait bare minimum dan juga effort dalam hubungan anak muda Gen Z zaman sekarang nih. Apapun itulah pokoknya. Nah, semoga setelah ini kalian semua nih, mau perempuan, mau laki-laki, siapapun itu, kalian harus tahu dan kapan harus tahu posisi effort, posisi bare minimum, dan memposisikan kedua hal itu supaya hubungan kalian tetap sehat yang pastinya guys. Nah, langsung saja karena Oke, buat kalian yang udah nonton podcast kita yang sekarang nih, jangan lupa di follow, dikasih review podcast ini ya guys, biar nggak ketinggalan topik seru lainnya. Stay chill and stay full. Jangan lupa yang terakhir, subscribe guys. Yap, betul sekali. Komen. Kita harus bahas apa lagi guys ya di bawah. Yap, boleh. Bye. See you.